Kemesraan sinetron Ikatan Cinta, Al dan Andin jadi sorotan, Billy Syahputra tak mau kalah. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Siapa sih yang tak tahu dengan sinetron Ikatan Cinta? Selain alur cerita yang asik untuk dinikmati bersama orang tersayang, acara televisi ini juga menyuguhkan aktor yang cakep-cakep. Kesemuanya bermain all out, sesuai peran masing-masing. Tak jarang pula penikmat sinetron Ikatan Cinta ini berakhir ngefans sama Al. Sosok yang lembut, peduli, dan tampan ini diperankan oleh Arya Saloka, dan lawan main Mas Al ini adalah Andin yang diperankan oleh Amanda Manopo. Ada banyak adegan romantis Arya Saloka dan Amanda Manopo dalam sinetron Ikatan Cinta yang biasanya tayang jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Al dan Andin pernah melakukan adegan romantis. Salah satunya adalah kemesraan di atas ranjang. Saat Andin atau Amanda Manopo dan Aldebaran atau Arya Saloka sedang berada di atas ranjang, kala itu Aldebaran sibuk memainkan ponsel, sedangkan Andin terus memandang wajah suaminya. Lambat laun, Aldebaran mulai sadar dengan sorot mata Andin yang tak berpaling darinya. Ia mulai merasa tidak enak dan mencari tahu maksud Andin melakukan hal tersebut. "Andin, ngapain sih ngeliatin gua terus kayak gitu? Senyum-senyum lagi," batin Aldebaran. Kemudian Aldebaran pun mengambil guling dan diletakkan di antara dirinya dan Andin. Tak terima dengan aksi Al, Andin lantas protes karena diberikan pembatas di atas ranjang mereka. "Ngapain sih pakai pembatas?" tanya Andin. "Kamu harus istirahat, tidur, biar cepat sembuh," pinta Aldebaran. Perhatian Aldebaran itu justru menjadi pemahaman yang berbeda bagi Andin. Lantas Andin menduga bahwa Aldebaran ingin bermesraan, namun takut kondisinya akan jadi tidak baik. "Iya juga ya, aku kan baru sembuh. Pasti Mas Al nggak enak sama aku kalau mau mesra-mesraan sekarang," batin Andin sembari tersenyum ke Aldebaran. Kemesraan di antara keduanya pun tak jarang membuat para penonton sinetron Ikatan Cinta jadi cemburu. Tak terkecuali kekasih asli Amanda Manopo, yaitu Billy Syahputra. Beberapa waktu lalu dikabarkan bahwa Amanda Manopo sempat meminta maaf kepada sang kekasih dikarenakan intensitas yang jarang untuk bertemu. Tak terima dengan kemesraan antara peran Andin dan Al, Billy Syahputra pun sempat memberikan kejutan kepada sang kekasih dengan membawakan bekal makanan. Diketahui, Billy Syahputra adalah jauh-jauh datang ke puncak hanya untuk bertemu dengan sang kekasih. Perjalanan jauh pun ditempuh saat bertemu di lokasi kemesraan pun terjadi. Keduanya saling berpelukan. Terlihat Billy Syahputra dan Amanda Manopo saling merindu. Tak kalah mesra dengan Mas Al, Billy Syahputra menunjukkan kemesraannya. Kedua saling bertatapan mesra, memadu kasih. Namun sayang, Billy Syahputra dan Amanda Manopo tidak bisa bertemu terlalu lama. Bagaimana? Romantis mana Billy Syahputra dengan Aldebaran? Keduanya membuat iri penonton saja. Jadi tersangka video syur, sumber uang Gisel terancam diambil alih Amanda Manopo. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Gisela Anastasia telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus video syur bersama MYD. Kini beredar kabar bahwa posisi mantan istri Gading Martin itu sebagai rekan kerja perusahaan kosmetik Madam G digantikan Amanda Manopo. Diketahui nama Amanda Manopo memang tengah bersinar. Terlebih setelah pacar Billy Syahputra ini jadi lawan main Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta yang tayang di RCTI. Nah, kabar ini sedang heboh di media sosial Instagram. Lantaran kini Amanda Manopo menambahkan akun Madam G di bio Instagram.
Pihak Madam G sendiri tak bisa membeberkan secara jelas apakah posisi Gisela Anastasia masih menjadi rekanan mereka atau sudah digantikan. Kami dari pihak owner brand Madam G tentunya tidak ingin sesuatu yang hal buruk untuk semua. Dengan adanya berita yang beredar, tentunya kami dan tim harus memikirkan bagaimana langkah ke depannya, ucap Teddy Jin saat dihubungi awak media. Ya gimana, kami belum bisa memastikan semuanya lanjutnya. Pihak Madam G mengaku masih memikirkan bagaimana nasib kerja sama mereka dengan Gisela Anastasia. Tapi tentu saja ini tidak bisa diputuskan secara gegabah dan berpikir pendek. Banyak pihak terkait dan banyak sekali hal yang saling mendukung. Jadi sementara ini kami belum bisa memastikan, ungkapnya. Sekedar informasi, Gisela Anastasia selama ini menjadi rekanan sekaligus brand ambassador dalam bisnis kosmetik Madam G. Namun kasus video syur yang menyeretnya membuat posisi Giselle di bisnis tersebut terancam digantikan oleh Amanda Manopo. Karir Gisela Anastasia bisa dibilang makin moncer. Meskipun sudah menjadi ibu satu anak, namun tawaran untuk bermain film justru makin berdatangan. Semakin moncer namanya di dunia hiburan, membuat Gisela Anastasia melebarkan sayapnya ke ranah bisnis. Hal itu tentu semakin menambah pundi-pundi penghasilan pribadinya. Ternyata, tak cuma satu bisnis Gisela Anastasia. Kini tercatat menjalani kurang lebih 5 bisnis. Penasaran dari mana saja sumber penghasilan Gisela Anastasia? Berikut 5 bisnis Gisela Anastasia yang jadi sumber penghasilannya. 1. Bisnis kafe. Bekerjasama dengan Agatha Suci, Gisela Anastasia membuka sebuah kafe. Kafe tersebut dikhususkan untuk anak dengan jargon eat, play, repeat yang berdiri nama Cafe Mamain. Kafe yang dibuat ramah anak ini mengusung konsep dengan menghadirkan suasana anak. Kafe tersebut penuh dengan warna-warni, mainan, dan menu sehat untuk dikonsumsi anak-anak. Tak hanya menyajikan menu anak-anak, kafe yang berlokasi di Jakarta Selatan ini juga menyajikan menu untuk kalangan dewasa. Untuk harganya cukup terjangkau, berkisar antara Rp60.000 sampai Rp125.000. 2. Endorsement. Selain mendapatkan pundi-pundi rupiah dari nyanyi, akting, dan bisnis, Gisela Anastasia juga menerima endorsement. Endorsement tersebut dari berbagai produk, dari mulai makanan, fashion, hingga kosmetik. Sudah bukan rahasia lagi kalau Gisela Anastasia dikenal sebagai salah satu seleb yang rajin menerima endorse. Hal tersebut dapat dilihat dari unggahannya di Instagram. Dengan jumlah followers 17 juta lebih, terungkap tarif Gisela Anastasia. Ya, Gisela mematok tarif endorse berkisar 5,8 juta rupiah dalam sekali posting. 3. Bisnis kue. Tak mau ketinggalan seperti seleb lainnya yang kini tengah bergelut dengan bisnis kue kekinian. Gisela Anastasia juga meramaikan persaingan tersebut dengan membuka toko kue kekinian yang diberi nama Gamolis Medan. Sesuai namanya, toko kue kekinian tersebut hanya dibuka di Medan sejak 2017 lalu. Dibanderol dari harga Rp65.000 hingga Rp70.000. Kue milik Gisela Anastasia ini bisa jadi alternatif oleh-oleh dari Medan. 4. Kosmetik. Gisela Anastasia kini sepertinya semakin serius untuk menggeluti dunia bisnis. Setelah kuliner dan fashion, Gisela juga terjun di bisnis kosmetik. Dengan nama Madam G, produk tersebut pertama kali resmi dirilis pada Oktober 2018 lalu. Madam G milik Gisela Anastasia merilis produk kosmetik seperti lipstick, pensil alis, blush on, dan eyeshadow. Kosmetik milik Gisela Anastasia dibanderol dengan harga Rp7.000 untuk pensil alis dan Rp35.000 untuk eyeshadow. 5. Clothing line anak.
Selain bisnis kuliner, Gisela Anastasia juga terjun ke bisnis fashion dengan mengeluarkan pakaian anak. Bisnis ini diberi nama Jill by Giselle Mini yang khusus untuk kalangan anak-anak tentunya. Jill by Giselle kerap menggandeng Gempi sebagai model untuk pakaiannya. Giselle Anastasia pun kerap mengunggah berbagai koleksi Jill by Giselle melalui akun Instagram pribadinya. Perkembangan kasus video shoot Giselle. Giselle akhirnya memenuhi panggilan polisi setelah dijadikan tersangka. Nah, Giselle menjadi pemeran video shoot berdurasi 19 detik datang ke Polda Metro Jaya pada hari Jumat 8 Januari 2021. Kendati demikian, Giselle dan pemeran laki-laki MYD tidak ditahan. Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan alasan Giselle dan MYD tidak ditahan karena dua pertimbangan imbas video Giselle ini. Pertimbangan pertama, Giselle dan MYD dinilai penyidik sangat kooperatif dalam pemeriksaan. Selain itu, juga tidak menghilangkan barang bukti atau bahkan melarikan diri. Sedangkan untuk alasan yang kedua berdasarkan sisi kemanusiaan, mengingat Giselle menyandang status ibu satu anak yang masih berusia balita. Kasus Giselle dan MYD pun tetap berlanjut hingga selesai. Bahkan nantinya, kepolisian akan melakukan olah tempat kejadian perkara di Medan. Nanti kalau sudah lengkap semuanya, kita akan kirim tahap 1 ke Jaksa Penuntut Umum. Mudah-mudahan tidak ada halangan, kata Kombes Pol Yusri Yunus. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you.